dan dia dapat penghargaan. Wah, mantap. Dek, gua kasih lo 200.000 kalau lo bisa sebutin negara-negara di benua Eropa. Tidak berani menegur karena takut tersandung hukum. Di akhir zaman, ketika pengajian didiskriminasi dan kejahilan dimonetisasi, benar kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, seperti biasa kita akan nge-reaction beberapa video yang viral di hari-hari ini guys, gitu guys. Kenapa gue reaction video yang viral-viral ya? Ini untuk informasi, edukasi untuk kita semua guys, gitu ya. Untuk informasi gue juga gitu. Karena gue selain gue cari sendiri video, juga ada beberapa kiriman-kiriman video dari teman-teman yang gue reaction setiap harinya itu guys, gitu. Jadi buat teman-teman yang punya video yang pengen gue reaction, silahkan kirim ke gue guys, kirim ke gue. Gue akan pelajari itu semuanya. Jika bisa gue reaction dan gue tahu dan gue paham dengan video yang isinya video itu, gue akan reaction guys, jangan khawatir. Tapi kalau gue nggak paham, gue nggak tahu, daripada nanti jadi konten kebohongan, lebih baik gue nggak reaction guys, gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada kiriman video kalian yang nggak gue reaction, itu berarti bukan video itu jelek, nggak. Cuman gue tuh nggak tahu apa isi dari video itu, gitu. Mungkin saya kurang paham, mungkin itulah kenapa lebih baik saya nggak nge-reaction. Seperti itu guys, gitu guys. Karena gue takut konten gue tuh akan jadi kebohongan publik nantinya guys, gitu. Membohongi orang kan nggak baik juga guys, gitu. Kita menuju ke video yang satu ini guys. Ini dia videonya guys. Ini dia guys. Dulu itu mantan Menkominfo, kebanggaan kita semua itu selalu membanggakan kinerjanya, bahwa dia sudah memblokir 1,9 juta situs judul. Ya. Dan dia dapat penghargaan. Wah, mantap. Tapi hari ini, Anda lihat berita, ada 13 update-nya, 13 orang, dan termasuk dari staf dari Menkominfo atau sekarang Menko Digi, yang ketangkap polisi karena melindungi 1.000 situs judul. Wadidaw. Dan satu situs itu 8,5 juta, teman-teman. Berarti satu bulan dia dapat omset 8,5 miliar. Wow, satu bulan guys. Pertanyaannya, apakah bosnya nggak ngerti kalau anak buahnya dapat setoran 8,5 miliar per bulan? Iya ya. Kok aneh sih ya? Kok aneh gitu loh. Kalau menurut netizen sekalian, ini Menkominfo, mantan Menkominfo ini tahu atau tidak ini? Coba dijawab di komen deh ya. Tapi dapat penghargaan loh bos, ya. Dan kemarin tuh penghargaannya itu sampai diiklankan. Ini ada nih ya kan, gue potong diiklankan ini, di detik diiklankan, masuk di YouTube, kemudian penghargaan memberantas judul. Wow. Hari ini anak buahnya kena ya. Dan artinya apa? Dia memberantas yang 1,9 juta untuk melindungi yang 1.000. Wis. Dan gue suka pemerintahan Prabowo ini. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini nih nggak pernah ada di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Jadi yang namanya pembiaran, ya kayak contoh ketika saya dulu memberantas namanya robot trading ya teman-teman ya. Kita kan tahu bahwa aparat itu juga ada yang dapat setoran gas waspada investasi dulu ya. Kemudian Bapepti ya. Yang nggak setor ya diotak-atik, yang setor ya kayak pembiaran gitu loh. Dan ini tidak pernah
sampai ditangkap, sampai apa, nggak pernah ada kayak gini-gini. Tapi zaman Pak Prabowo itu ada. Artinya ada niat dan kemauan dari pemerintah Prabowo untuk memberantas penyakit masyarakat satu ini. Ya. Sukses selalu Ibu Mutia Hafidz ya. Semoga Menkominfo yang baru, Menkomdigi ini terus konsisten untuk memberantas, nggak cuma sekedar ini kenalan gitu ya. Semoga nggak seperti itu ya. Nah, tapi dengan perubahan Menkominfo yang baru menjadi Menkomdigi ini ya, di dalam otak saya itu kok selalu kepikirannya kan Menkomdigi style gitu loh kan. Kepikirannya kok begitu kan, arahnya ke situ terus. Cari singkatan yang agak menarik gitu loh, jangan yang menyasar kayak gitu ya. Nggak tahu netizen sekalian itu sama nggak ngalamin hal yang sama-sama saya. Sukses selalu. Oh ya, Menkominfo itu sekarang udah diubah guys singkatannya. Jadi dulu itu Menkominfo dulunya, sekarang Menkodigi diubahnya guys. Mudah-mudahan bukan hanya mengubah namanya ya, tapi juga mengubah kinerjanya, semakin memperbaiki gitu. Ini bagus, gebrakan baru ini. Ini gue setuju dengan pemerintah yang sekarang ini. Bener, gue setuju. Kenapa gue bilang gitu? Karena di Menkominfo yang dulu, yang di zaman Pak Jokowi itu, hanya menghapus aplikasinya gitu. Aplikasinya itu dihapus, seakan-akan memberantas, bahkan dapat penghargaan ini itu. Ternyata di dalam Menkominfo sendiri yang itu hari kena tangkap tuh 13 orang. Ternyata orang dalamnya itu semuanya yang kena tangkap. Kenapa nggak ketuanya ditangkap ini? Ini apa ketuanya nggak ikut-ikut deh? Masa iya gitu ya, anak buahnya dapat uang sebesar itu, terus bosnya nggak dapat? Gimana ceritanya coba? Ya mudah-mudahan lah penyelidikan demi penyelidikan menuju ke bosnya ini gitu. Karena gue gak yakin guys si bos ini gak tahu gitu. Benar gak sih? Coba tolong tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Dek, apa ini? Gua kasih lo 200.000 kalau lo bisa sebutin negara-negara di benua Eropa. Jepang, Indonesia, Bogor. Yang serius, jawabnya serius. Lah itu tadi jawabannya, Kak. Matiin kamera, matiin. Kamu di sekolah baca buku nggak sih, Dek? Masa negara-negara di Eropa aja nggak tahu? Buat apa? Wakil kepala desa kita aja nggak suka baca buku, bisa jadi pejabat. Ya makanya, kamu baca buku biar jadi pejabat yang pinter. Loh. Zaman sekarang teknologi itu udah maju. Belajar itu nggak cuma dari buku doang. Pengetahuan kami tentang dunia lebih luas. Dunning-Kruger Effect, fenomena ini juga menggambarkan bagaimana orang bodoh tidak menyadari dirinya bodoh. Orang yang baca buku tuh sombong ya, merasa paling pinter. Ya udah, pesen kakak, kamu belajar yang bener biar lulus SMA. Lah, mau saya belajar atau enggak, sekolah tetap ngelulusin saya. Denger ya kak, belajar itu keinginan, bukan paksaan. Dipaksa aja kagak belajar, apalagi gak dipaksa. Kocak. Dipaksa aja nggak belajar, apalagi nggak dipaksa. Sekarang itu pendidikan kita itu lagi amburadulnya guys gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena ujian biasanya tuh kalau mau lepas sekolah atau mau naik kelas gitu biasanya ada ujian gitu di situ. Ada semester, ada ujian terakhir. Sekarang itu nggak ada gitu. Jadi anak-anak itu sekarang ngapain mau belajar lagi? Orang nggak ada ujian, nggak ada ujian akhir gitu nggak ada. Ya nggak usah belajar dong. Orang belajar nggak belajar, pinter nggak pinter, tetap naik kelas, tetap lulus gitu. Aduh, gimana mau maju coba negaranya? Mau nyaingin Malaysia? Waduh, jauh banget guys. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ulah sejumlah siswa di dalam ruang kelas di saat jam belajar direkam gurunya yang diduga kuat tidak berani menegur karena takut tersandung hukum. Aduh. Inilah suasana di dalam kelas saat jam belajar sedang berlangsung. Dalam video yang berdurasi 17 detik tersebut terdapat keterangan dari yang mengunggah video yang isinya ingin menegur tapi takut dilaporkan polisi. Kondisi kelas seperti itu terjadi di salah satu sekolah yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Meskipun menyayangkan kondisi tersebut direkam dan disebarkan ke media sosial, kepala sekolah tidak akan memberikan sanksi kepada guru yang mengunggah video.
Para guru berharap kepada pemerintah agar guru diberi kepastian hukum agar tidak terjadi lapor-lapor antar guru dan murid. Nah, ini baru kebetulan untuk tahun ajaran ini baru ada 11 guru yang saya masuk di kelasnya. Dan rata-rata memang begitu. Jadi kadang guru itu takut, mau marah itu ya takut, mau nyubi itu tuh ya takut. Sehingga kadang-kadang ada siswa yang seperti itu kadang ya tak banai, kadang-kadang begitu. Nah, kedepannya kami berharap ya balance. Tadi guru itu yang dapat perlindungan yang maksimal terkait dengan bagaimana mendidik anak. Ini tugas wakil rakyat yang kami pilih untuk mewakili kami membuat undang-undang di parlemen. Ini tugas kalian untuk mengecek semuanya ini, untuk memperbarui semuanya ini, agar tidak ada lagi guru-guru yang takut kalau fenomena ini terjadi, benar-benar terjadi, dan banyak guru yang takut memarahi, takut marah dengan murid, anak yang sekolah, maka gue pastiin Indonesia gagal menjadi negara maju. Kenapa? Karena generasi bangsanya akan menjadi orang yang tidak akan pernah pintar sampai kapanpun. Bener, kita ini mau ngebandingin dengan anak-anak sekolah yang dulu dengan yang sekarang itu jauh banget, guys. Dulu kita bebas, guru-guru kita itu kalau mukul, wah bener. Tapi dari situ kita belajar. Dari situ, dari ketakutan kita kepada guru, dari situlah kita mau belajar, mau mau giat belajar, mau benar-benar belajar gitu. Sekarang malah sikit-sikit mau lapor polisi. Takutlah guru untuk marah saja kepada anak muridnya, takut dengan undang-undang. Ini yang harus diubah sebenarnya, mindset seperti ini. Harus diubah itu. Ini tugas kalian nih yang duduk di parlemen nih. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia, guys. Di akhir zaman, ketika pengajian didiskriminasi dan kejahilan dimonetisasi. Benar kata Nabi, beliau mengatakan, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Diriwayatkan Sahih Bukhari. Terlihat banyak sekali kebodohan, kesesatan dan kemaksiatan yang dimonetisasi, dari hilangnya rasa malu hingga kesesatan yang ada saja pengikutnya. Dan hal itu menjadi biasa dan bahkan menjadi sumber mata pencaharian yang tak terelakkan di akhir zaman. Di akhir zaman bukannya menumbuhkan iman, malah ikut joget-jogetan. Allahu musta'an. Ya, fenomena ini udah lama sebenarnya terjadi di tempat kita gitu, di Indonesia. Tapi sampai sekarang itu nggak ada pencegahan, entah itu pencegahan, entah itu gimana caranya orang-orang ini nggak melakukan ini, karena ini gimana ya, memang nggak minta langsung, tapi secara tidak langsung orang-orang ini seperti ya tidak lebih kurang dengan mohon maaf banget dengan pengemis gitu. Bener nggak sih? Ini justru ini menurunkan mental kita, buruk lah untuk generasi anak-anak muda kita gitu. Entar semuanya males karena dalam mindset mereka, dalam mindset pemikiran mereka, wah ngapain gue kerja, lebih baik gue live TikTok aja, orang banyak yang nyawer, dapat uang, joget-joget aja di TikTok. Akhirnya apa? Nggak ada orang kerja, nggak ada orang yang mau bekerja, kan jadi malas-malesan. Itu yang perlu diubah sebenarnya. Ini buruk banget untuk bangsa kita gitu. Ini harus ada penyelesaiannya. Gimana nih? Negara harus hadir di situ. Karena juga selain juga ini merusak generasi bangsa, tapi juga di situ banyak terselubung orang-orang yang sengaja membuat orang-orang ini besar di jogetnya itu untuk mengambil keuntungan di situ. Seperti halnya orang-orang yang bertransaksi judi online di situ. Ini harus dihentikan ini. Harus dihentikan. Berikan mereka pekerjaan yang layak, bukakan mereka pekerjaan yang layak, lapangan pekerjaan yang layak untuk mereka bekerja. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa membuat semuanya ini berubah gitu. Nggak malu-maluin gitu. Malu sebenarnya kita. Waduh, ini bukan hanya viral di negara kita, guys, tapi ke seluruh dunia udah tahu bahwa ya joget-joget aja udah nggak tahu lah gue ngomong.
Terima kasih buat semuanya. Jangan ditiru ya guys, jangan ditiru. Tetap semangat bekerja, tetap usaha, tetap bekerjalah, bekerja keras, cari uang atau rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.